Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas tema tentang cara merangsang kontraksi agar segera melahirkan. Nah, banyak keluhan ibu-ibu yang sedang hamil, yang sudah mendekati HPL, namun perut belum merasakan kontraksi, belum merasakan tanda-tanda mau melahirkan. Nah, di sini Bunda akan berbagi tips bagaimana caranya agar kita dapat segera merasakan kontraksi dan segera melahirkan. Nah, jadi suatu kehamilan itu ada masanya. Pada saat sudah memasuki HPL di trimester 3, HPL itu hari perkiraan lahir. Misalkan perkiraan lahirnya tanggal 30. Nah, dari 1 minggu mendekati tanggal 30 itu, banyak ibu-ibu yang sedang hamil pada merasakan gelisah, cemas. Kenapa sih kok anakku belum lahir-lahir juga, padahal anaknya temanku sudah pada lahir. Gimana nih caranya untuk supaya aku bisa melahirkan sesegera mungkin? Nah, nanti Bunda akan berikan caranya agar ibu-ibu yang sedang cemas nih menanti persalinan, kok tak kunjung ada kontraksi, tak kunjung ada tanda-tanda persalinan. Nanti dengan cara ini insya Allah ibu-ibu akan segera merasakan yang namanya kontraksi. Sebelum memasuki materi utama, terlebih dahulu Bunda akan menjelaskan mengenai tanda-tanda persalinan agar ibu-ibu sekalian tahu apa saja tanda-tanda persalinan. Jadi jika menghadapi tanda-tanda persalinan, ibu segera waspada dan tahu kapan waktu yang tepat untuk datang ke tempat klinik untuk bersalin, atau ke rumah sakit, atau ke bidan, atau ke dokter kandungan, agar ibu tahu tanda-tanda yang ada di diri ibu itu seperti apa. Nah, tanda-tanda persalinan yaitu ada 3. Yang pertama adalah kontraksi. Kontraksi itu ditandai dengan perut terasa kencang. Jika kita raba itu teraba keras, jadi kenceng seperti terasa mules kayak waktu menstruasi, jadi perutnya kenceng, teraba keras, dan itu kontraksinya terjadi setiap 10 menit sekali. Jadi misalkan nih ibu kontraksinya masih belum ada 10 menit sekali, ibu tenang saja karena masih jauh untuk ke fase persalinan. Jadi ibu harus benar-benar mengetahui waktu kapan kontraksi itu datang dan selanjutnya datang pada menit berapa lagi. Kalau misal masih jaraknya sehari cuma kontraksi 2-3 kali, itu belum bisa disebut memasuki fase persalinan. Jadi yang benar itu kontraksi harus dalam 10 menit, paling tidak 1 kali. Nanti semakin mendekati fase pembukaan, semakin lengkap pembukaannya, kontraksi akan semakin banyak, yaitu 10 menit bisa sampai 5 kali. Jadi harus ibu-ibu paham di sini. Tanda-tanda persalinan itu yang pertama harus ada kontraksi ya. Kontraksinya 10 menit sekali. Jadi setiap 10 menit ibu merasakan kontraksi dan itu kontinu, tidak akan berhenti. Jadi kontraksinya tidak berhenti sampai bayi itu lahir. Jadi dari 10 menit sekali, kemudian 10 menit 2 kali, sampai 10 menit 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Dan kapan nih ibu harus segera datang ke rumah sakit? Nunggu kontraksi yang bagaimana? Nah, dikatakan rahim ibu sudah pembukaan jika kontraksinya sudah 10 menit berapa kali. Nah, biasanya di sini dikatakan sudah pembukaan jika kontraksi paling tidak 10 menit itu 2-3 kali. Jadi kalau masih 1 kali 10 menit itu masih aman. Ibu-ibu boleh menunggu kontraksi selanjutnya di rumah. Tidak harus langsung ke bidan atau langsung ke rumah sakit. Nanti kalau sampai sana dicek ternyata belum ada pembukaan, nanti ibu disuruh pulang kembali untuk menunggu di rumah saja. Karena proses menunggu persalinan itu membutuhkan waktu lama.
Jadi biar ibu gak bosan, ibu bisa menunggunya, menunggu kontraksinya di rumah, menunggu sampai 10 menit. Ada 2 kali kontraksi, 2 kali ibu merasakan kenceng, perutnya menyeluruh dari atas sampai ke bawah, sampai ke punggung belakang itu terasa kenceng. Jika perut diraba, teraba keras. Nah, jadi misalkan nih besok ibu merasakan kontraksi masih 1 jam sekali, ditunggu dulu sampai kontraksi tersebut semakin sering hingga 10 menit sekali, 10 menit 2 kali, 10 menit 3 kali. Nah, baru ibu harus bergegas ke klinik atau ke tempat bidan atau ke rumah sakit. Nah, tanda-tanda persalinan apalagi yang kedua, yaitu ibu nantinya akan merasakan keluar lendir bercampur darah. Jadi, lendir bercampur darah keluar melalui vagina, melalui jalan lahir. Jadi, di celana dalam ibu terdapat flek, ada lendir dan ada bercak darahnya dikit. Bukan darah seperti mens, darah semua bukan, tapi lendir bercampur darah. Jadi nanti kalau ibu ternyata ketika buang air kecil terus melihat di celana dalamnya ibu keluar lendir bercampur darah, ibu harus waspada. Itu termasuk tanda-tanda ibu akan memulai persalinan. Jika ibu sudah keluar lendir bercampur darah namun belum ada kontraksi, ibu harus bagaimana nih? Apa harus langsung ke tempat bidan atau ke rumah sakit, atau harus nunggu kontraksi? Nah, jawabannya, jika hanya keluar lendir bercampur darah, belum ada kontraksi, belum ada perut terasa kenceng, sebaiknya ibu menunggu sampai ada kontraksi yang ibu rasakan. Jadi jangan keburu-buru baru keluar lendir bercampur darah langsung pergi ke bidan. Nah, jadi ibu harus menunggu sampai ibu merasakan itu adanya kontraksi di perut ibu, di badan ibu, merasakan kontraksi yang seperti Bunda jelaskan tadi. Yang ketiga, tanda-tanda persalinan selanjutnya adalah keluarnya air ketuban. Nah, air dari ketuban itu keluar, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri air ketuban keluar itu ada 2 cara keluarnya, yaitu yang pertama air ketubannya itu merembes, dan yang kedua air ketubannya ngepiok. Nah, yang merembes itu ibu tidak sadar nih, kok tiba-tiba celana ibu terasa basah dan sudah diganti celana dalam yang baru masih basah lagi. Nah, ibu perlu curigai karena itu bisa termasuk tanda keluarnya air ketuban secara merembes. Jadi sedikit-sedikit nanti tiba-tiba celana ibu basah. Nah, yang cara keluar yang kedua tadi yaitu dengan ngepiok, dengan seperti air yang tumpah langsung banyak dari jalan lahir ibu. Jadi seperti air yang keluar banyak, gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari air ketuban yang keluar. Nah, air ketuban itu jika keluar itu baunya beda seperti bau pipis. Biasanya ibu-ibu di sini bingung membedakan antara air ketuban dan air kencing nih. Ini air kencing atau air ketuban ya? Kok nanti aku takut salah. Nah, jadi bedanya air ketuban dan air kencing itu, kalau air ketuban itu baunya anyir dan itu bentuknya seperti lendir, kental dan lengket. Anyir, kental dan lengket. Nah, kalau air kencing itu seperti air saja, seperti air dan baunya itu pesing. Jadi beda ya antara air ketuban dan air kencing. Nanti ibu bisa merasakannya sendiri. Nah, jadi dari ketiga tanda persalinan tersebut, ibu bisa tahu nih kapan waktunya untuk datang ke bidan ya. Jadi yang pertama tadi, perut terasa merasakan kontraksi yang bagaimana harus 10 menit 1 kali paling tidak ya. Dan yang kedua, keluarnya lendir bercampur darah, dan yang ketiga keluarnya air ketuban. Nah, dari ketiga ini apa nih yang harus datang segera ke rumah sakit? Yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Nah, jawabannya jika
dari tanda pertama dan kedua ibu belum merasakan, dan tiba-tiba ibu merasakan tanda yang ketiga, yaitu keluarnya air ketuban, ibu tidak harus menunggu kapan kontraksi, kapan keluar lendir darah. Jika ibu sudah mengalami keluarnya air ketuban, ibu harus segera pergi ke sarana kesehatan, ke bidan, ke klinik ataupun ke rumah sakit. Karena dengan keluarnya air ketuban, ditakutkan janin ibu kekurangan cairan di dalam air ketuban yang ada di perut ibu sudah berkurang. Nanti takutnya terjadi sesuatu sama janin ibu, makanya ibu harus segera ke tenaga kesehatan untuk mengecek keadaan janin ibu terlebih dahulu, apakah air ketubannya masih cukup, apakah harus dilakukan tindakan segera. Nanti dokter akan memberitahu ibu. Makanya jika ibu mengalami tanda yang ketiga ini tapi belum mengalami tanda yang pertama dan kedua, ibu harus segera pergi ke tenaga kesehatan. Jadi kalau masih kontraksi 1 jam sekali masih boleh menunggu, tapi jika 10 menit udah 2-3 kali, ibu boleh cek ke tenaga kesehatan, mengecek sudah pembukaan berapa. Nah, sekarang ibu-ibu sudah tahu nih tanda-tanda persalinan seperti apa saja. Jadi nanti kalau ibu sudah menghadapinya, ibu tidak ragu lagi, ibu tidak cemas lagi, ibu sudah tahu apa itu tanda-tandanya dan kapan waktunya ibu harus pergi ke rumah sakit. Nah, kembali ke topik utama tadi, materi bunda, yaitu bagaimana cara merangsang agar kontraksi segera datang, agar kontraksi segera datang dan ibu bisa segera melahirkan. Nah, hanya ada satu cara saja. Mungkin cara ini bagi ibu sangatlah kurang nyaman. Kenapa? Karena caranya yaitu dengan melakukan hubungan suami istri dengan suami ibu. Hanya itu caranya. Yaitu bagaimanakah hubungannya? Ketika ibu berhubungan dengan suami ibu, posisi ibu ada di bawah suami. Nah, posisi ada di bawah suami, bokong ibu boleh diganjel bantal. Nah, suami ada di depan ibu, jangan ada di atas ibu. Di depannya kaki ibu saja. Ibu posisi telentang, suaminya ada di depan. Dan ketika sperma sudah keluar, ibu jangan langsung berdiri. Karena sperma di sini adalah kunci utama ibu nantinya akan merasakan kontraksi. Kenapa kunci utamanya ada di sperma? Karena sperma itu memiliki kandungan hormon yang namanya hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin itu sangat mempengaruhi adanya kontraksi, karena dengan hormon prostaglandin itu yang memicu terjadinya kontraksi pada perut ibu. Jadi kenapa di sini sarannya harus melakukan hubungan suami istri? Karena agar sperma masuk ke dalam vagina ibu, dan di situ sperma akan mengeluarkan ada kandungannya hormon prostaglandin yang nantinya hormon itu berguna sebagai induksi alami. Jadi induksi alami dari hormon prostaglandin tersebut akan memicu terjadinya kontraksi. Jadi tidak perlu nih ibu kok nggak melahirkan harus segera diinduksi. Nah, lakukan saja induksi alami bersama suami. Istilah Jawanya nih ditengokin ayahnya, nah bayinya ya. Nggak apa-apa ibu-ibu. Hubungan suami istri pada saat hamil boleh dilakukan khususnya di kehamilan mulai trimester ketiga, yaitu di usia 37 ke atas. Karena di usia tersebut itu sudah benar-benar semua perkembangan janin terbentuk secara sempurna. Jadi kalau mau hubungan suami istri pada usia berapa? Nah, di usia 37 minggu ke atas. Nah, jadi caranya seperti apa untuk merangsang kontraksi agar ibu segera hamil? Nah, dengan hubungan suami istri. Hubungan suami istri, posisi ibu di bawah, suami di depan. Ketika sperma sudah keluar, ibu jangan langsung bangun. Ibu miring ke kiri. Nah, harus diperhatikan. Setelah sperma keluar, ibu tetap dalam posisi tidur, miring ke kiri ya bu. Miring ke kiri sampai sperma benar-benar hormon prostaglandinnya itu
melekat pada rahim ibu yang nantinya akan terjadi pelunakan leher rahim dan juga menyebabkan kontraksi pada perut ibu. Dan dari kontraksi tersebut, jika semakin sering, yaitu yang Bunda jelaskan tadi 10 menit sekali, nah ibu tentunya sudah memasuki fase persalinan. Nah, jadi ibu sudah tahu gimana caranya untuk merangsang kontraksi dengan induksi alami, yaitu cukup dengan suami saja. Nah, jadi ibu harus hatinya tenang, hatinya santai, biar tensi ibu tidak naik. Kalau tensi ibu naik, ya harus segera dilakukan tindakan. Makanya ibu harus benar-benar tenang, benar-benar rileks. Terus katakan pada diri ibu kata-kata positif, afirmasi positif. Aku pasti bisa, bayiku sudah pintar, dia tahu kapan waktunya dia mau lahir. Jadi ibu tidak harus buru-buru nih dan cemas menunggu tidak adanya tanda-tanda persalinan. Jadi ibu harus selalu melakukan hubungan suami istri dulu sampai tiba waktunya tanda-tanda persalinan ibu rasakan. Bagaimana ibu-ibu, sudah jelas dari materi pada kesempatan kali ini, yaitu cara merangsang agar terjadi kontraksi supaya ibu segera melahirkan, yaitu dengan cara hubungan suami istri. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Bunda Irawati mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jika Bunda sekeluarga ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon untuk